Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen. Renungan hari ini mengenai topik jangan menyembah patung. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6, demikianlah firman Tuhan. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan memberikan perintah dengan tegas. Dan di dalam perintah itu mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, kita tidak boleh menyembah patung yang kita buat dari berbagai macam unsur, bahkan yang menyerupai apapun. Menyerupai benda-benda langit, menyerupai manusia, menyerupai binatang, tumbuhan, atau menyerupai malaikat, atau menyerupai Yesus sebagai manusia, atau menyerupai orang-orang suci. Kita boleh membuat patung sebagai kreativitas seni kita, sebagai bukti bahwa kita punya kemampuan seni. Di dalam tabut perjanjian, bahkan kita tahu ada kerup yang dibuat. Tetapi orang Israel, umat Tuhan, tidak menyembah kerup-kerup yang dibuat itu. Kerup yang dimaksud adalah malaikat yang bersayap. Kita tahu bahwa ada lukisan Yesus, ada patung Yesus, patung Maria, patung para rasul. Tentulah kita bisa membuatnya, bukan untuk disembah, bukan untuk menjadi sarana bagi kita untuk berdoa. Itu adalah kejahatan, kejijikan di hadapan Tuhan. Dan kedua, akibat dari penyembahan itu, Tuhan menghukum. Siapapun yang menyembah patung yang dibuatnya atau yang dibuat orang lain, Tuhan pasti menghukum. Bukan saja menghukum si penyembah itu, juga menghukum keturunannya. Ini adalah perintah sekaligus peringatan. Namun yang ketiga, Tuhan memberikan anugerah bagi keturunan dari si penyembah-penyembah patung itu agar kembali kepadanya. Tentulah itu berdasarkan anugerah dari Allah di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan dengan tegas memberikan perintah itu. Namun dalam konteks modern dan saat ini, kita mengetahui yang kita lukiskan sebagai perantara kita untuk kita berbicara kepada Tuhan itu beragam di dalam pikiran kita. Jangan mengimajinasikan sesuatu yang dikaitkan dengan fisik, dengan dirinya Allah. Ketika kita berdoa, berbicara, berkata-kata, bahkan di dalam persekutuan kita harus hati-hati dan cermat memperhatikan bahwa segala yang kita imajinasikan di dalam pikiran kita, yang asalnya dari manusia, dari ciptaan ini, apapun namanya, itu tidak boleh menjadi sarana kita menyembah Tuhan Allah. Kita berdoa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya, kebenaran firman, roh kita menyembah roh Tuhan, seluruh jiwa kita, seluruh hidup kita menyembah Tuhan. Kita tidak boleh menyembah sesuatu ciptaan apapun alasannya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita fokus di dalam menyembah Tuhan. Dan bagi kita yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, baik di masa lalu, di masa kini, atau mungkin terjadi di masa akan datang, kita harus betul-betul bertobat, kembali kepada Tuhan. Jangan jadikan patung buatan kita sendiri sebagai sarana. Karena Tuhan tidak mengendaki. Tuhan cemburu dan Tuhan murka atas mereka yang menyembah patung. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jangan jadikan Alkitabmu jadi sesembahan, Alkitabmu menjadi perantaraan daripada pemujaan kepada Tuhan, bahkan cara hidupmu, uangmu, hartamu, gerejamu, hamba Tuhanmu itu menjadi idola, patung di dalam hidupmu, sehingga menyingkirkan, menggeser keberadaan Tuhan di dalam diri kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, segala sesuatu yang menggeser dan yang tidak membawa kita kepada Tuhan, apapun itu, siapapun itu, harus kita pinggirkan, harus kita tinggalkan. Bukan berarti Bapak, Ibu, dan Saudara tidak boleh berkreativitas, berimajinasi. Silakan kita membuat lukisan yang indah, membuat kreativitas warna dan gambar yang baik, yang agung, yang dapat kita nikmati. Tetapi janganlah itu dijadikan pengantaraan, sarana, bahkan alat untuk kita menyembah Tuhan. Kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita anak-anak Allah melalui satu pribadi, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yang adalah roh adanya, yang adalah anak manusia, yang adalah pribadi yang kekal. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus,
kita sungguh-sungguh menyingkirkan segala bentuk patung itu. Dan kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.